ada salah satu partai yang merubah pengurus intinya di detik-detik akhir penetapan. Beberapa calon yang dicoret secara sepihak oleh partainya. Gambar paku mencoblos. Nah itu. Jadi ketika ada gambar orang, partai, gak ada kata-katanya, tiba-tiba ada nama dia, nomor nama dia, terus ada paku, gambar paku mencoblos. Itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol politik pahit atau manis. Tentukan jawaban kalian pada akhir dari podcast ini. Ya. Biasanya kalau program Ngopi pahit atau manis itu adalah yang datang-datang adalah politisi, ada yang menjadi bacalek. Sekarang ini berbeda. Kami hadirkan di sini narasumber yang merupakan wasitnya. Ya. Tentu berbicara politik tidak terlepas soal aktornya saja. Di sini juga ada wasitnya. Di sini telah hadir Mas Sukma, anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Ketua. Alhamdulillah. Tapi semuanya kan anggota juga. Ketua maka anggota. Ya. Ini dalam kondisi mendekati pemilu 2024 gimana nih kabarnya? Baik-baik saja atau seperti apa? Ya, secara umum hasil pengawasan kami masih kondusif di Kabupaten Pamekasan. Kita tahu bahwa setiap tahapan sejak awal pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, terus sampai pencalonan para calon legislatif sampai penetapan kemarin kondusif. Ya, ada beberapa yang menghangat, hal yang wajar baik di internal partai politik, antar partai politik, ya berdinamika tapi masih kondusif untuk Pamekasan. Semoga tetap kondusif lah sampai selesai kabupaten kita tercinta ini, Pamekasan. Iya. Oke. Tadi sedikit menghangat itu bukan karena kemarau panjang ya? Mungkin ada dampaknya juga ya. Madura sudah panas, kemarau panjang lagi, ada sedikit hal mungkin bisa cepat mendidih. Ya, saya berharap segera hujan lah. Amin. Kita kan berharap hujan, ini sudah mulai mengering. Panas di luar. Tapi beberapa daerah udah hujan. Hujan. Beberapa Pamekasan kota belum. Pamekasan kota belum. Ya, kita berharap segera hujan. Itu kan dampak eksternal. Kalau dampak sebenarnya ada apa sebenarnya yang mulai sedikit memanas? Oh, secara umum ya, Secara di umum. politik. Ada beberapa catatan dari kami. Pertama, itu di penetapan peserta pemilu Kabupaten Pamekasan, penetapan partai politik itu ada salah satu partai yang merubah pengurus intinya di detik-detik akhir penetapan. Waktu itu penetapan partai politik di Pamekasan, hari terakhir, ya saya lupa tanggalnya ya, waktu itu kan ditutup jam 23.59. Itu jam 21 menuju 22 pengurusnya diganti. Ya oleh atasannya lah, entah provinsi entah RI, jadi pengurusnya diganti sehingga sempat kewalahan partai tersebut. Ini gimana Pak? Ini saya sudah tidak aktif atau segala macam lah. Akhirnya ya sudah, kalau dalam waktu 2 jam ini mampu untuk mengisi kekosongan ketua umumnya waktu itu dan beberapa ketua umum, sekretaris dan sebagainya, dan ada SK yang mensahkan, silahkan. Dan ternyata ya pas ya menjelang 23.59 jajaran pengurusnya terbentuk, SK-nya dari pusat keluar secara PDF online itu dan disahkan. Itu kan, ini kenapa kok ada perubahan akhir-akhir itu kan, kita sebagai pengawas mau ada apa ini, takutnya pihak yang diberhentikan mendadak gak terima, sekali takut menggugat, tapi ternyata tidak, kan begitu. Karena pengawas pemilu itu di situ ada ruang untuk sengketa proses namanya. Ketika antar peserta pemilu ada sengketa ke kami ya,
mengadunya ke kami, lalu kita damaikan. Kalau nggak bisa didamaikan, kita sidangkan siapa yang benar, siapa yang salah, kira begitu. Termasuk peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, misalnya antara partai dengan KPU. Si partai itu tidak menyetujui keputusan KPU segala macam, menggugatnya ke kami. Nanti kami proses apakah bisa dipertemukan. Kalau tidak bisa, melalui sidang, namanya adjudikasi. Lalu kami yang menilai secara pleno, kami berlima anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, yang benar ini si KPU atau partai, kira begitu. Terus yang menghangat berikutnya, ya ada beberapa calon yang dicoret secara sepihak oleh partainya. Ada berapa? Satu. Jadi satu itu di detik-detik akhir itu tiba-tiba ada surat ke KPU, bakal caleg ini kita coret. Itu kan ya menjelang 1 jam katanya waktu itu, kata KPU, kan kita mengawasi. Tiba-tiba ada informasi nama ini dicoret segala macam. Kenapa? Ya dari partainya yang mencoret. Itu kan khawatir juga kalau yang bersangkutan tidak terima, kan, lalu dia tidak terkontrol emosi, mengarahkan massa, itu kan menjadi PR juga. Dan kita juga menunggu kalau dia tidak terima dengan keputusan partainya karena dicoret sepihak, tanda kutip, menurut yang bersangkutan, bisa mengadukan ke kami. Ternyata tidak, kan, alhamdulillah lah, intinya sudah menerima, sudah sesama legowo, kan, kondusif. Apalagi beberapa hal yang hangat. Ya menjelang penetapan DCT kemarin, kita kan membuka posko pengaduan. Lagi mungkin Anda bisa melihat di kantor kami, di medsos kami, posko pengaduan apapun yang menurut masyarakat ini dugaan pelanggaran, adukan ke kami. Di situ ada kontak person kami, email segala macam. Bisa langsung ke jajaran kami di tingkat desa, pengawas desa atau kelurahan. Bisa ke tingkat kecamatan, pengawas pemilu kecamatan, bisa langsung ke kami. Bisa melalui nomor WA yang tertera. Ada beberapa pengaduan dari kami. Ada beberapa mengadukan bahwa calon ini tidak memenuhi syarat karena sebagai pegawai negeri sipil, kan kalau PNS harus mundur. Nah, ini sebagai perangkat desa, sebagai pendamping desa, sebagai PKH segala macam. Ada beberapa pengaduan, kita telusuri. Yang pegawai negeri sipil kita telusuri, ternyata sudah pensiun dini. Ada beberapa perangkat desa, kepala desa bahkan diduga belum mundur, kita telusuri sudah mundur. Kita mencari data ke bawah, kita bandingkan dengan data di KPU, kita cross check, kita analisa, oh ini masih memenuhi syarat karena sudah pensiun dini yang PNS, yang kepala desa, perangkat desa sudah mundur, dibuktikan data kami ke bawah dan data di KPU, itu kan, pendamping desa, PKH segala macam. Itu sempat menghangat juga karena ada beberapa kepala desa yang diadukan ke kami. Ketika kami turun, mau apa mas? Jajaran kami, kan kita punya jajaran tingkat kecamatan, tingkat desa, kita suruh itu. Ini ada pengaduan di desa B, tolong pengawas desa B cross check apakah betul yang bersangkutan belum mundur segala macam. Itu mau ngapain mas, kan gitu, Mbak, kata masyarakat. Mau cari tahu, kira-kira begitulah. Apakah bapak ini sudah mundur sebagai kades, PNS segala macam. Ya sempat, apa urusannya? Tanya-tanya gitu. Saya pengawas pemilu. Nah itu kan mulai, ya sempat khawatir jajaran kami, tapi saya sampaikan jangan khawatir. Kita ini pengawas lembaga negara, kan kita itu diamankan oleh lembaga negara yang lain, kepolisian, TNI, Polri. Di tingkat desa itu kan ada Babin Kamtibmas dari kepolisian, Babinsa dari TNI. Itu yang mengamankan Anda para pengawas desa, karena kita kan pengawas desa itu hanya 1 orang di tiap desa kelurahan. Alhamdulillah kita dapat data sudah pensiun dini segala macam.
kepala desa juga, apalagi kepala desa kan. Kepala desa itu kan, mohon maaf, raja-raja lokal katanya di desa tersebut. Jadi ketika ada orang mencari tahu kepala desanya, mengapain dia kok kurang, mohon maaf, kurang ajar kok ngecek raja saya, kira begitu. Tapi kita sampaikan, alhamdulillah itu aman. Dari beberapa pengaduan kita telusuri, aman, kita mendapatkan data dan clear. Yang kepala desa sudah mundur, perangkat desa sudah mundur, PNS sudah pensiun dini, PKH, PKD pun demikian. Ada pengaduan lagi masuk menjelang akhir-akhir penetapan DCT, ya kita telusuri, memang belum mundur. Kita cross check, kita perlu data pembanding kan ke KPU, belum mundur, memang belum mengajukan surat pengunduran diri. Ya, sebagaimana regulasi, kita harus menegakkan regulasi sebagai pengawas bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sejak awal, karena syaratnya itu kalau perangkat desa harus mengundurkan diri sejak awal. Cepat tuh eman ke gajinya lah, itu kan keliru. Ya berdasarkan regulasi kita memberikan rekomendasi dalam bentuk saran perbaikan, namanya kita bersurat ke KPU berupa surat saran perbaikan bahwa ini temuan kami, yang bersangkutan cacat administrasi, kira-kira begitu. Tolong KPU sesuai regulasi, ya kira-kira gitulah. Kalau cacat administrasi, ya gak layak untuk lolos di daftar calon tetap. Di pengumuman kemarin, yang bersangkutan KPU rupanya mengikuti saran perbaikan kami, yang bersangkutan tidak diloloskan dalam DCT. Dan yang namanya orang mendaftar tidak lolos, siapa kan yang nggak yang terima gitu saja, nggak legowo. Ya itu mungkin yang menghangat. Dan saya berharap yang kita lakukan ini adalah berdasarkan perundang-undangan. Saya berharap mereka-mereka yang terdampak bisa legowo, karena memang yang bersangkutan kurang jeli dulu mungkin ketika melengkapi. Semoga ya tetap kondusif lah, karena kita ini berusaha untuk menegakkan keadilan pemilu sebagaimana jargon kami, Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami dalam rangka menegakkan keadilan pemilu. Mungkin demikian. Itu kan yang soal legislatif. Ada nggak imbasnya dengan kotak yang sudah jelas nih, karena sudah mendaftar dari capres dan cawapres di pusat, berimbas nggak kehangatan tersebut ke sini? Kotak apa itu? Kotak suara maksudnya? Bukan, itu kan sudah terkotak-kotak, sudah jelas nih. Pasangan A, pasangan B, pasangan C gitu. Ada pasangan yang daftar pertama ada Anies, terus ada yang kedua ada. Itu berimbas nggak ke sini? Terkait capres cawapres ya? Iya, berimbas nggak ke dalam suhu politik di Pamekasan? Itu tadi saya menyampaikan terkait calon legislatifnya. Legislatif. Itu calon legislatif di tingkat kabupaten, tingkat provinsi RI, yang calonnya tersebut orang Pamekasan, kita kondusif, tidak ada apa-apa. Hasil pengawasan kita clear, mereka lengkap segala macam. Terkait calon presiden wakil presiden sampai saat ini di Pamekasan menurut saya masih dingin-dingin saja. Ya ada beberapa sosialisasi, ini capres ke-1, ke-2, ke-3, kan ada 3 kan capres cawapres. Ya sosialisasi berjalan dan belum ada berjalan kondusif lah. Aman. Sama-sama si kelompok pendukung ke-1 dia mensosialisasikan, yang lain menghormati. Yang kedua mensosialisasikan, kelompok kedua yang lain menghormati dan sebagainya. Kita sudah melihat lah beberapa gambar-gambar sosialisasi terkait capres cawapres di Pamekasan. Oh, berarti dalam artian walaupun di medsos saat ini kan banyak nih rame saling ini mencari celah apa segala macam, berarti itu tidak terdampak di kehidupan nyata seperti ini, berarti gak ada kalau di Pamekasan dampaknya ke sana. Di Pamekasan masih aman-aman. Masih aman-aman aja.
sekedar diskusi serius, ya namanya diskusi, silahkan kita dengan Republik terbuka ya diskusi, asalkan jangan ada ujaran kebencian di situ, jangan ada sara, itu saja. Sekedar diskusi secara objektif, calon Anda lemah, calon saya kuat, dibalas saya yang kuat. Itu kan yang penting dia berargumentasinya sesuai, tidak ada unsur ujaran kebencian dan sara, itu saja saya kira aman. Diskusi yang baik kan. Iya. Berbicara ini dalam artian sejak awal tahun kami sudah melihat banyak beberapa alat peraga nih. Itu dalam kacamata Bawaslu itu masuk dalam alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye. Sementara kampanye itu kan masih dimulai 28 November ya. Oke, baik. Disebut alat peraga kampanye ketika sudah masuk masa kampanye. Ketika sudah masuk masa kampanye. Masa kampanye dimulai tanggal 28 November sampai 10 Februari. Jadi disebut APK ketika sudah masuk masa kampanye. Jadi APK itu berarti berlaku tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari, 28 November sampai 10 Februari. Itulah APK. Sebelum itu belum bisa disebut alat peraga kampanye, lawang kampanyenya masih belum mulai, kira-kira begitu. Ya. Jadi yang ada sekarang itu adalah alat peraga sosialisasi. Karena ya, yang ada sekarang itu gambar-gambar itu adalah alat peraga sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Karena menurut peraturan perundang-undangan di peraturan KPU tentang kampanye yang mengatur itu bahwa sebelum masuk masa kampanye itu peserta pemilu boleh melakukan sosialisasi. Ya berupa itulah sosialisasi, memperkenalkan diri. Inilah partai saya, kira-kira begitu. Inilah saya yang rencana akan menjadi calon, masih rencana kan sebelum DCT kemarin. Boleh itu sosialisasi kepada masyarakat, biar masyarakat tahu, oh inilah para partai yang ada, oh inilah bakal calon yang akan kita pilih nanti di pemilu. Asalkan ada syaratnya memang, tidak ada unsur ajakan di sana. Ya kalau sekedar gambar, senyum, apa ya, untuk dunia lebih baik, kan? Bukan ajakan, sekedar mengajak kebaikan kan, tidak masalah. Misalnya ada hari-hari besar agama, hari nasional, ada gambar dia, partai dia, Selamat Sumpah Pemuda umpama. Tidak ada unsur ajakan, itu masuk sosialisasi dan itu tidak dilarang. Makanya ada beberapa baliho di Pamekasan, banyak, kita sudah mendata juga, dan hasil analisa kami itu semua masuk kategori alat peraga sosialisasi yang diperbolehkan. Oh iya, begitu. Berarti yang membedakan hanya ajakan. Ajakan itu harus berbentuk, kan namanya ini adalah peraga ya, bukan audiovisual. Itu berarti harus berupa tulisan saja. Oke. Ajakannya. Tulisan atau simbol. Nah, simbol. Kalau tulisan jelas ya, pilih saya, segala macam saya, jelas. Sekarang ada itu simbol yang itu ternyata ajakan, dan itu kalau ada itu bisa kita tertibkan. Apa itu simbol? Gambar paku mencoblos. Nah itu. Jadi ketika ada gambar orang, partai, gak ada kata-katanya, tiba-tiba ada nama dia, nomor nama dia, terus ada paku, gambar paku mencoblos. Itu ajakan. Nah, jadi ada dua, ajakan secara kalimat, narasi, dan ajakan secara simbol. Ketika ada itu unsur ajakan, maka itu bukan lagi alat peraga sosialisasi, itu sudah yang harus ditertibkan. Boleh dipasang ketika nanti masa tanggal 28. Turunkan dulu, nanti tanggal 28 bisa dipasang lagi. Oh, iya. Begitu. Berarti kalau udah ada unsur ajakannya itu sudah masuk alat peraga kampanye. Ya. Karena dan hal itu melanggar ketika dipajang bukan pada waktunya masa kampanye. Betul.
Kalau soal citra diri seperti yang dijelaskan di PKPU RI juga dalam kampanye. Citra diri itu adalah gambar dan nomor urut. Gambar dan nomor urut. Jadi citra itu gambar dan nomor urut. Itulah citra diri. Kalau tulisan contoh kayak agamis, membangun negeri apa segala macam, orang pemuda peduli rakyat gitu, itu bukan bagian dari citra diri. Bukan, itu visi misi bisa masuk dalam program kerja dia. Oh, ya. Berarti juga masuk kampanye, karena visi misi dan program juga masuk kampanye. Oh ya. Terus yang bertebaran sekarang gimana ini? Ya. Ini kan sudah ditetapkan nih DJT. Citra diri. Oke. Citra diri, Gambar program, dan- visi misi, ada lambang, ada logo, ada nomor sekarang apa segala macam sudah. Gambar dan nomor urut ya. Iya. Oke. Dari gambar-gambar yang ada itu kemarin kita bicara sebelum DCT ya. Sebelum DJT. Dia orang naruh gambar, ada nomor, itu kan sebelum DCT itu kan belum ada caleg, bakal caleg. Bisa jadi yang naruh gambar itu ketika di pengumuman daftar calon tetap tidak masuk. Tidak masuk. Jadi hanya, menurut saya hanya orang biasa, karena belum disahkan. Orang biasa yang mungkin mohon maaf punya uang, pingin mempromosikan dirinya, buatlah dia baliho ditaruh dengan gambar partainya. Kan belum ada caleg, hanya orang biasa saja yang di situ dia berfoto, ngasih tulisan ada gambar partai. Oke. Nomor urut kan baru ketahuan hari tanggal 4 kemarin. Iya, tanggal 4. Si A nomor urut 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita lihat itu belum citra diri kan, dan harus dua-duanya, dan kan gambar dan nomor urut kumulatif. Yang ada kemarin sekarang itu kan hanya gambar orangnya, belum ada nomor urutnya. Nah nanti ketika setelah DCT ini dia tahu nomor urut 5 umpama, lalu di gambarnya itu dia nambah 5, dan di situ ditambah unsur-unsur ajakan, itu akan kita suruh turunkan dulu Pak, nanti tanggal 28 silakan dipasang. Dan menurut peraturan KPU tentang kampanye itu boleh kita tuh untuk memasang itu asalkan tidak ada ajakan gitu, masuk sosialisasi. Walaupun kategorinya kategori kampanye. Yang penting tidak ada ajakan dan tidak ada citra, tidak ada gambar dan nomor urut. Nomor urut tadi. Nomor urut calegnya lah ya. Itu calon presiden belum ada, belum teman urut kan. Nah, jadi gambar-gambar capres cawapres atau yang hanya capresnya hanya cawapresnya di Pamekasan itu kan hanya gambar orangnya saja, belum ada dan nomor urut. Ketika nanti ada dan nomor urut tentunya akan kita kaji, kita analisa. Nanti tidak langsung kita turunkan Mas, kan kasihan mereka, tim kampanye atau pelaksana kampanye sudah membuat banyak, kita himbau dulu turunkan sendiri dalam waktu beberapa hari kita tentukan, silahkan pasang lagi ketika tanggal 28. Nanti ketika sudah, misalnya kita kasih waktu 3 hari, kalau gak diturunkan baru kita turunkan, paksa istilahnya, dengan melibatkan Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya gitu. Oke. Ini tanggal 4 kemarin kan sudah ketahuan nomor urutnya. DCT-nya juga sudah jelas. Berarti mereka yang sudah ada di daftar nama tersebut berarti namanya sudah caleg. Sudah caleg. Sudah caleg. Kalau melihat yang sekarang nih, gambar dan nomor urut itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya dan sekarang sudah ditetapkan. Mereka melanggar atau tidak? Apakah ada yang sudah dengan nomor urutnya? Ada, banyak. Oke, nanti akan kita data. Ini kan baru Sabtu, baru Sabtu. Hari Senin karena baru sebelum itu, sebelum ditetapkan sebagai DCT, mereka sudah mencantumkan nomor urutnya. Mungkin udah dapat kisi-kisinya bahwa dia ditaruh di nomor berapa gitu. Apakah nomor urutnya ketika keluar Sesuai DCT sesuai atau atau tidak? Itu kan kita lihat. Ya nanti ini kan hari tanggal 4 kemarin pengumuman, Sabtu Minggu, bukan hari kerja, sekarang hari kerja. Kita sedang mendata itu.
pasca DCT. Sebelum DCT kita mendata gambar-gambar orang-orang yang mirip alat peraga kampanye kata saya tadi. Data semuanya aman, analisa kita, tidak ada unsur ajakan, tidak ada citra diri segala macam. Nah, setelah DCT hari ini hari Senin kita mulai aktif tanggal hari Sabtu, Minggu, Senin. Nah, kita mendata lagi jajaran kami, kabupaten, kecamatan, desa. Apakah ada unsur citra diri atau ajakan di gambar-gambar yang terpasang sejak kemarin. Kita tandai mana yang aman, mana yang masih ragu-ragu, mana yang tidak aman dalam hal tadi tuduhan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye. Itu sedang kita data sekarang. Berarti kemungkinan sekarang yang beredar ketika gambar fotonya ada terus nomor urutnya sesuai dengan nomor urut di DCT, berarti mereka kan sudah kampanye duluan nih. Di PKPU itu boleh ini sebelum masa kampanye boleh melakukan sosialisasi. Syaratnya asal tidak ada ajakan. Bukan syaratnya tidak ada unsur citra diri segala macam. Jadi syaratnya tidak ada ajakan gitu. Boleh. Makanya kita sedang mendata nih. Mendata. Jadi kan banyak itu. Banyak dari di pelosok-pelosok desa juga banyak. Tergantung dapilnya masing-masing. Ya, kita sedang mendata lah. Mendata. Intinya boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye asalkan tidak ada unsur ajakan. Tidak ada unsur ajakan dan tidak ada kategori dari kampanye tersebut. Ya. Karena bukan hanya ajakan yang ada. Oke. Yang soal itu ketika itu kan langkah awal akan disampaikan terlebih dahulu. Terus akan diingatkan terlebih dahulu, baru akan diturunkan secara paksa. Iya. Iya. Sudah ada skemanya enggak? Ada timelinenya enggak? Kapan ini akan melakukan penyisiran? Kapan ini yang akan melakukan cross check? Karena saya yakin Bawaslu kan banyak nih timnya. Saya yakin Bawaslu juga sudah memahami bahwa di beberapa titik memang ada yang mengarah ke sana. Kita beberapa waktu yang lalu sebelum DCT malah sudah mengirimkan surat imbauan kepada para ketua partai politik dengan tembusan KPU bahwa itu tadi ini kira-kira menjelang masa DCT. Gambar-gambar yang ada itu yang sudah tersebar tolong intinya yang di situ mengandung unsur ajakan karena ini sudah ada DCT. Kalau sebelumnya mungkin aman, kan dia bukan calon, hanya orang biasa. Nah, ketika sudah ada calon, ini sudah ada calon nanti. Ketika gambar-gambar yang terpasang itu mengandung unsur ajakan, turunkan dulu. Nanti tanggal 28 silakan dipasang. Yang tidak ada unsur ajakan silakan. Jadi kita sudah memberikan imbauan. Nah, sekarang kita sedang mendata itu tadi. Imbauan sudah, kita mendata beberapa gambar yang mengandung unsur ajakan kategori kampanye tadi akan kita surati lagi. Kan kami sudah menghimbau, Pak, ini kok masih terpasang, tolong ya diturunkan dulu maksimal 3x24 jam. Silakan nanti dipasang lagi tanggal 28 November. Bila tidak maka mohon maaf kami akan menurunkan. Itu sudah kita lakukan. Yang imbauan itu secara umum atau ke partai-partai tertentu yang terdeteksi? Ke 18 ketua partai politik. Berarti semuanya? Ya, kita kirim masing-masing. Semua kita kirim ke ketua partainya. Tembusan KPU sudah kita kirim 3 hari atau 4 hari yang lalu lah, pokoknya sebelum masa DCT itu. Kemungkinan surat yang akan disampaikan yang selanjutnya itu kapan rencananya? Nah, ini kan kita sedang mendata sekarang. Mendata. Kalau sehari ini selesai di jajaran kami di bawah, jadi kan Anda bilang di desa-desa banyak sudah. Wah, banyak. Saya yakin Bawaslu pasti lebih tahu karena ada di tingkat desa ada, tingkat kecamatan ada. Foto-foto capres, baca wapres ya. Kan belum ditetapkan menurutnya. Belum ditetapkan. Ini calegnya yang banyak ini, caleg yang banyak. Sedang didata. Kalau sehari ini selesai, kan kita kan ada ngecek secara di WA, secara daring melalui staf-staf kami per wilayah kecamatan yang ada itu.
Kalau sudah clear semua pendataannya, kita kumpulkan, kita analisa dari semua data itu, adakah yang melanggar? Nah, yang melanggar partai A, ya kita surati partai A. Partai B, C, D aman, partai F melanggar, kita surati partai F. Dengan kita tunjukkan buktinya. Ini loh Pak, masih ada 5 di titik ini gitu. Jadi diminta untuk diturunkan dulu, kalau tidak kita turunkan. Begitu langkahnya. Kemungkinan pekan ini selesai nggak pendataan? Selesai pasti. Berarti gerak cepat nih. Yes. 2 hari lagi selesai. Sekarang dan besok lah kira-kira. Sekarang nggak selesai, lanjut besok. Rabu kita analisa. Kamis bisa kita tindak lanjuti di hasil analisa kita. Oke. Begitu. Alat peraga kampanye itu kan juga harus didaftarkan nih desainnya. Nanti yang mau disebar tahun di tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari. Itu kapan nih yang di deadline? Oke. Jadi memang para peserta pemilu itu sekarang sudah enak. Dia itu alat peraga kampanyenya dibuatkan oleh pemerintah melalui KPU. Jadi semua peserta pemilu, caleg, capres, cawapres itu hanya membuat desain APK-nya, diserahkan ke KPU, soft copy-nya KPU yang akan mencetakkan. Semua peserta pemilu dicetakkan dan silakan dipasang di beberapa titik yang tidak dilarang untuk memasang APK. Nah, kita juga mengawasi itu. Penyerahan desain alat peraga kampanye ini dimulai sejak hari pertama DCT diumumkan tanggal 4 sampai tanggal maksimal 25 November di kantor KPU. Ya, siapa itu yang tidak menyerahkan desain kemudian dia tidak mendapat APK, salah dia, kan begitu. Jadi sedang proses. Sampai sekarang kita tadi dari KPU, apakah sudah ada yang menyerahkan desain alat peraga kampanye peserta pemilu? Belum. Di hari ketiga pasca penetapan DCT belum ada. Berarti dengan harus mendaftarkan desainnya tersebut, itu bukan hanya untuk memproduksi alat peraga kampanye kan, untuk memastikan bahwa desain ini adalah ciri khas kampanye caleg A, caleg B. Betul. Ketika caleg tersebut yang sudah mendaftarkan desainnya tersebut, tapi dia membuat yang baru, itu bermasalah atau tidak? Oke. Kalau di pemilu 2019, saya juga sebagai pengawas di situ, boleh. Jadi pemerintahkan hanya mampu membuat beberapa alat peraga saja. Ketika kurang, silakan peserta pemilu membuat sendiri. Asalkan yang dibuat itu tidak melanggar aturan. Di pemilu 2019 boleh. Asalkan tidak melanggar aturan, materinya, desainnya, dan penempatannya. Di pemilu sekarang ini belum keluar aturannya. Apakah tetap menggunakan aturan itu boleh atau tidak boleh, ini belum keluar. Sepengetahuan saya belum keluar. Boleh tidaknya. Yang ada sekarang peserta pemilu membuat desain APK, serahkan ke KPU untuk segera dicetak dan segera dipasang. Apakah boleh membuat yang lain selain desain yang diserahkan ke KPU? Belum ada regulasi. Kita tunggu saja. Mungkin besok, lusa ada peraturan tentang itu, boleh membuat APK sendiri di luar kewajiban, di luar yang dibuatkan oleh negara melalui KPU. Siap. Gitu. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan kepada para caleg? Saya gak mau bilang caleg lagi nih, udah caleg ini. Betul. Apa nih pesan dari Bawaslu terhadap para caleg di Kabupaten Pamekasan terutama? Para caleg ini, calon legislatif itu kan calon negarawan kan, ya kan? Dia wakil rakyat, negarawan. Ada yang sebuah ungkapan mengatakan bahwa jadilah negarawan, jangan politisi. Kalau negarawan itu memikirkan generasi yang akan datang, terus kalau politisi hanya memikirkan pemilu yang akan datang. Saya berharap
para caleg yang sudah ditetapkan, khususnya untuk Kabupaten Pamekasan, mereka lah para calon-calon negarawan di Pamekasan, bukan politisi, calon negarawan yang bisa membawa Pamekasan lebih baik lagi. Maka saya berharap berkampanyenya nanti kampanyenya para negarawan, tertib, damai begitu, secara sehat, biarkan masyarakat yang memilih menurut hati nuraninya. Kalau kampanyenya politisi, khawatir saling serang dia, saling mencari kekurangan masing-masing. Itu kan kurang bagus. Jadi para caleg ini jadilah negarawan, berkampanye sebagai calon negarawan yang bijak. Siapa yang terpilih, itulah yang terbaik di mata rakyat yang akan diwakilinya. Begitu saja. Banyak nggak kira-kira yang kampanyenya ala politisi seperti yang dijelasin oleh? Kan belum kampanyenya, belum tahu saya. Kita lihat nanti. Nanti sampean sering undang politisi kan. Anda menilai itu kan, itu berbicaranya kategori politisi atau negarawan. Anda yang tahu. Oh, ini berarti harus minta kisi-kisinya sama Ketua Bawaslu Pamekasan ya. Kalau calon negarawan kan tahulah kita seperti apa, calon kalau hanya politisi seperti apa. Itu tadi kita berharap kampanye ini berjalan kondusif, damai, dan ya para caleg ini bisa mempersatukan kita, bukan malah mencerai-beraikan. Oh iya. Cerai-beraikan ya begitu. Berarti ini pesan yang sangat penting barusan adalah sahabat KTV bahwa para caleg yang akan berkontestasi pada 14 Februari 2024 mendatang itu bukan untuk mencerai-beraikan tapi mempersatukan. Ya. Pesan saya satu adalah ketika kalian sekarang yang masih menjadi caleg itu sudah terbiasa melanggar atau mau melanggar salah satunya alat peraga atau start kampanye tersebut, ya ini terindikasi kalian nanti ketika sudah terpilih juga akan melanggar. Jadinya biarlah rakyat yang menentukan. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.